dari sini Anda sebagai suami, Anda tahu siapa istri Anda. Tapi kalau di luar dihormatin orang, dihargai orang, dan Anda kan mati-matian. Walau bagaimanapun di suami Anda, anak Anda walaupun merasa sakit dari mulutnya, tapi Anda ingin tetap dengan baik di mata orang. Dan akhirnya Anda semua ingin merusak badan Anda. Akhirnya Anda hidup dengan capek, Anda akan rela. Oleh karena itu, izinkan saya bantu Anda untuk mengenal diri. Boleh? Boleh? Baik. Yang pertama, mari kita cari tahu. Kalau kita punya maklum kita itu tinggi, setinggi mana kita cari tahu. Betul tidak aku ini paham agama? Betul tidak aku ini kajinya tinggi? Betul tidak aku ini ahli? Mari kita cari tahu dalam pertemuan malam ini. Yang pertama, kalau Anda ingin tahu kualitas diri Anda saat ini sudah sejauh mana, sholat, ibadah, tempat waktu, berzikir, umroh, haji, ngaji, kita cari tahu. Yang pertama, siapa mulai hari ini tidak akan pernah marah lagi. Kenapa ada di antara Anda takut angkat tangan? Kenapa Anda takut angkat tangan? Katanya Ustaz. Kenapa marah? Anda bilang Anda paham ilmu agama. Kalau Anda paham ilmu agama berarti makin hati-hati dong dalam bersikap. Betul? Kalau begitu jangan marah. Anda bilang kaji Anda tinggi. Kalau kaji Anda tinggi, mantap dong. Anda sangat akan memperhatikan pengendalian diri Anda. Betul tidak? Kalau begitu jangan marah. Anda bilang Anda makomnya tinggi, puji karomah. Ya kalau makom Anda tinggi kan makin mantap, makin luas hatian. Betul tidak? Kalau begitu jangan marah. Anda bilang rajin sholat berjamaah tepat waktu, tak pernah tinggal. Ini kalau Anda rajin sholat berjamaah, ya bagus kalau begitu. Kalau begitu, jangan marah. Betul nggak? Katanya rajin puasa bulan Ramadan 30 hari, lampunya tak pernah tinggal. Berarti makin mantap dong pengendalian dirinya Ramadan suara. Betul tidak? Ya kalau begitu, jangan marah. Katanya rajin baca Quran, hafal Al-Quran. Kalau betul rajin hafal Al-Quran, ya jangan marah. Betul tak? Belajar ilmu agama kemana-mana, dia itu Muhammadiyah, Salafi, Tarekat, Jamaah Tabligh, Persik, mana? Wih mantap kalau itu. Belajar ilmu kemana-mana, berarti makin mantap dong kualitas dirinya. Betul? Ya kalau begitu, jangan marah. Katanya sering jadi imam, sering ngasih ceramah baju sering sholawatan, berarti makin mantap dong, bersih dong hatinya. Betul tidak? Ya kalau begitu jangan marah. Kalau betul Anda di ustaz, jangan marah. Serius. Dan saya yakin Anda kembali bertanya, tapi aku pari, marah tuh boleh aku pari, asalkan pada tempatnya. Siapa yang bilang? Saya lah tulis bukunya sudah. Jadi saya yakin banyak di antara Anda muncul banyak pertanyaan, tapi bukan malam hari ini. Kalau Anda mau ketemu tuntas berbicara tentang marah, maka saya tunggu di rumah Malika Ibu. Tapi aku paling, Rasulullah saja pernah marah, wajahnya sampai merah. Saya paham cerita itu. Yang saya khawatirkan Anda yang salah paham. Aku akan lihatkan jika mau kamu ingat-ingat. Saya paham, tapi saya khawatirnya Anda yang salah paham, bisa jadi teroris nantinya. Betul tidak? Tapi bukan kadang-kadang marah itu bisa menyelesaikan masalah. Memangnya satu-satunya cara menyelesaikan masalah harus pakai marah apa? Tidak juga kan? Hingga akhirnya intinya ya, saya ambil benang merahnya gini aja lah ya. Kalau nak bahas cepatnya nanti di kantor Malika. Tapi saya ambil benang merahnya. Saya tahu Anda punya guru-guru hebat di luar sana. Paham saya. Saya tahu Anda punya guru-guru tempat mengaji selama ini. Paham saya. Sebutkan aja lah guru-guru Anda yang hebat tuh. Tapi malam hari ini saya tak mau belajar dari guru yang Anda punya. Dari guru yang Anda punya. Dari guru yang Anda punya. Kenapa? Karena sehebat apapun guru yang Anda punya, tetap saja guru Anda manusia biasa yang tak luput dari kekurangan dan kesalahan. Betul? Betul tidak? Anda mungkin nyaman dengan guru Anda itu, tapi yang lain belum tentu nyaman. Anda mungkin nyambung dengan guru Anda itu, tapi yang lain belum tentu nyambung.
Anda yang kontroversi. Tapi saya mau ngajak Anda belajar dari seorang guru yang tak ada satupun yang kontroversi. Saya mau mengajak Anda belajar dari seorang guru, ternyata dia adalah gurunya para guru yang Anda punya. Beliau adalah gurunya para ustaz, gurunya para kiai, gurunya para ulama, gurunya para habaib yang terkemuka di muka bumi ini. Dan ada jaminan dari Allah langsung, tidak ada penyakit gila dalam diri beliau. Dan ada contoh keteladanan yang nyata dalam diri beliau. Siapa dia? Dialah Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Waktu Anda punya guru, mungkin Anda suka minta amalan. Sekarang kita minta amalan sama Rasulullah yuk. Jangan tanggung-tanggung dong kalau minta amalan sama Rasulullah. Minta amalan yang paling utama, yang paling hebat sekalian. Akhirnya seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah amalan yang paling utama dalam hidup ini ya Rasulullah?" Maka Rasulullah berkata, "Jangan marah." Apakah amalan yang paling utama? Jangan marah. Apakah amalan utama? Jangan marah. Orang hebat, orang kuat itu bukan orang yang menang dalam bergulat, apalagi berdebat, tapi orang yang mampu menahan nafsu amarah. Betul tak? Kalau betul Anda hebat, jangan marah. Kalau betul kajiannya tinggi, jangan marah. Kalau betul Anda makomnya tinggi, jangan marah. Kalau betul Anda rajin sholat berjamaah tepat waktu tak pernah tinggal, ya jangan marah. Tapi saya paham maksud Anda kalau masih jadi bertanya-tanya. Dulu saya diundang oleh kepolisian dan tentara di Indonesia. Apa Anda pikir tentara polisi ketika belajar hidup tanpa marah mereka jadi alay lebay? Oh tidak. Tapi itulah benarnya. Intinya kalau Anda mau belajar hidup tanpa marah, datang hari Sabtu kemarin. Sekarang malam Sabtu. Sekarang ini aku cuma mau bantu kenal diri dulu, ya. Kenal diri dulu. Kalau mau belajar hidup tanpa marah, ikut di malam Sabtu. Nah, sekarang mari kita lanjutkan yang kedua. Betul nggak? Ini maklumnya tinggi? Wah, kan banyak orang merasa kalau bilang udah nggak tahu. Kajian ini melak tingkat marifat sudah. Kalau berbicara lewat sudah. Paham saya. Tapi kalau betul maklum ada tinggi, mari kita cek dulu. Khawatirnya Anda saja yang merasa tinggi. Boleh saya bantu yang kedua? Baik, yang kedua. Kalau Anda ingin tahu kualitas amal ibadah Anda sudah sejauh mana selama ini, maka yang kedua adalah siapa mulai hari ini tidak akan lagi mudah menilai orang dan prasangka buruk dengan orang lain. Cung! Saya lihat tadi ada yang angkat tangan nih, banyak pikir. Jangan-jangan saya masuk wilayah apa nih? Karena kemarin itu Pak, kalau ada angkat tangan, tim saya tuh menyebarkan kuesioner. Jadi saya tahu alasan orang-orang yang tak angkat tangan. Tapi alhamdulillah Allah kasih kabar baik bahwa sesungguhnya Muslim itu bersaudara, betul? Maka saya menjadi saudara yang baik untuk Anda semua. Namun sebagai saudara yang baik, saya mau kasih tahu berita penting. Berita pentingnya begini. Saya ingatin ya kepada ibu bapak semua yang ada di sini, adik-adik semua, kalau ada di antara Anda di sini ada yang berani menilai-nilai saya nih, prasangka buruk sama saya cuma gara-gara kesan pertama bisa bertemu dengan anak. Serius? Kalau ada di antara Anda berani menilai-nilai saya, prasangka ke saya cuma gara-gara kita belum ta'aruf, tabayun, apapun, kalau Anda nilai-nilai saya, maka saya ingatkan, silakan tanggung dosanya sendiri. 1 menit Anda menilai saya, 1 menit dosa Anda jalan terus. 5 menit Anda prasangka buruk sama saya, 5 menit dosa Anda jalan terus. Dan sampai selesai acara ini Anda masih ada yang berani-berani menilai-nilai saya, ada di antara Anda prasangka buruk sama saya, maka sampai selesai acara ini dosa Anda jalan terus. Betul tidak? Dan saya diundang oleh pemerintah
prasangka buruk sama saya, ada di antara anda yang terpancing menilai-nilai saya, prasangka buruk sama saya, maka cepat-cepat istighfar. Dan kalau tidak bisa mengendalikan pikiran dan hati juga, masih juga nilai-nilai saya, lebih baik cepat berdiri lalu keluar. Silakan anda wudhu dulu, tenangkan diri dulu. Kalau tenang, baru masuk lagi ke dalam. Dibandingkan anda tetap bertahan di sini, anda tak mau berdiri karena anda khawatir kau yang bersama buruk sama kembali. Kalau anda bertahan di sini, maka anda akan menderita. Betul tidak? Jujur Pak, saya memang mungkin tak tahu siapa yang sedang menilai saya saat ini. Paham? Mungkin saya tak tahu siapa yang sedang prasangka buruk dengan saya saat ini. Paham saya. Tapi mohon maaf, saya punya yang satu ini. Yang satu ini tahu. Walaupun saya tak tahu siapa yang sedang menilai saya saat ini, yang prasangka buruk dengan saya saat ini, tapi mohon maaf, yang satu ini. Siapa di sini yang nilai-nilai aku baik? Kau? Hah? Kau? Siapa lagi? Kau? Paham maksud saya? Ini dimaksud dengan peran komunikasi yang kedua, ketiga Pak. Kalau beban yang di bawah tadi itu kan, dia tahu siapa yang sedang nilai-nilai dia bersama buruk sama dia, betul? Tapi saya punya Allah Pak. Dan Allah ini tahu betul siapa tadi yang nilai-nilai kebal. Siapa tadi yang bersangka buruk sama kembali. Anda tak akan disela. Betul? Jadi jangan Anda berani-berani nilai-nilai saya. Kita prasangka buruk sama orang di luar sana saja dosanya besar Pak. Apalagi Anda prasangka buruk sama dai, bisa-bisa berkah Anda 7 keturunan Allah campur nih. Karena Allah tak ridho. Siapa kau ni macam Tuhan saja kau, pelacur saja masih kasih minum anjing sebelum mati, sudah aku masukkan dia. Budak tu 70 tahun dia buat maksiat, sudah aku masukkan. Siapa kau ni nilai-nilai orang kau ni? Katanya ustaz. Nilai orang. Kau bilang kau paham ilmu agama, ngapa kau prasangka buruk sama orang? Kau bilang kaji kau tinggi, ngapa nilai-nilai orang? Dia nak buat baik kebaikan untuk dirinya, dia nak buat buruk keburukan untuk dirinya. Betul tidak? Tugas kita ini cuma untuk menyampaikan, cuma mengingatkan agar mereka beriman dan bertakwa. Betul tidak? Bukan ngasih petunjuk hidayah. Jadi kalau betul kau ini menghafal Quran kau, jangan nilai-nilai orang. Kalau betul kaji kau ini tinggi, makom kau ini tinggi, jangan nilai orang. Betul tidak? Betul. Katanya ustaz, ngapa nilai orang? Katanya jemaah masjid, ngapa prasangka buruk sama orang? Betul? Betul tidak? Sekarang kita masuk yang ketiga. Yang ketiga, kalau betul Anda orang hebat, Anda tak bisa terima cakap saya dia. Kita tantang itu. Kalau betul makom Anda tinggi, yang ketiga, siapa mulai hari ini tidak akan pernah sakit hati lagi, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung, cum. Angkat tangannya yang tinggi, turunkan, diingatin tersinggung, ditegur tersinggung, dinasehatin tersinggung, tak sependapat tersinggung, tak disebut namanya tersinggung. Apa sih? Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung. Katanya ustaz.
berapa tahun lagi puasa bulan Ramadan. Biar tak mudah marah, tak mudah nilai orang, tak mudah sakit hati tersinggung. Butuh berapa tahun lagi? Ayo, ayah butuh berapa tahun lagi puasa bulan Ramadan dia tak mudah marah. Biar tak mudah sakit hati tersinggung sama orang. Butuh berapa tahun lagi? 2 tahun? 3 tahun? 5 tahun? 10 tahun? Butuh berapa tahun lagi? Karena kemarin ada kakek nenek konsultasi usianya 70 tahun Pak. Ternyata masih banyak ditemukan kakek nenek usia 60 tahun, 70 tahun sampai saat ini masih banyak ditemukan udah marah, merasakan sakit hati, disinggung sama anak, menantu, cucunya. Betul tidak? Lalu Anda mau tunggu berapa tahun lagi? Tidak capek kok, tidak ditambah, tidak latih. Seketet-seketet tersinggung, seketet-seketet tersinggung. Lalu menyinggung orang, lalu jadi penyinggung. Katanya ustazah. Sederhana saya cuma minta bertanggung jawab. Kalau betul Anda di penghafal Quran, jangan tersinggung. Sederhana tak? Kalau betul Bapak dirajin puasa bulan Ramadan, jangan tersinggung. Saya sengaja bersikap berperilaku dari tadi untuk mancing emosi Anda. Kenapa? Katanya ustaz, kenapa tersinggung? Serius saya? Karena saya paham Anda orang-orang baik, tapi Anda akan menderita kalau sampai saat ini Anda masih muda tersinggung sama orang. Yo, tersinggung, selesai masalah anak, datang masalah menantu, datang masalah cucu, kok tidak habis-habisnya masalah hidup Anda tuh. Lalu kapan Anda bahagianya kalau begitu? Betul tidak? Betul. Nah, sekarang yang keempat. Yo mana Anda kok gajinya tinggi? Yo mana nggak jamaah yang rajin masjid, sholat Sabtu 23 apa? Yo mana tak makomnya tinggi, lama mau rajin sholat. Mari kita cari tahu yang konkret. Itu jadi masih menang. Dan keempat. Nah sekarang kalau betul Anda ingin cari tahu, dia tak makom itu tinggi. Betul tak aku yang selama sakit rajin sholat di sini hasilnya memang membuat kaki tinggi? Kita cari tahu. Betul tak aku nilai dianggap ustaz penceramah di Indonesia ini? Betul tak hasilnya tinggi? Mari kita cari tahu. Yang keempat, kalau Anda ingin tahu kalau pasti Anda yang keempat, siapa mulai hari ini tidak akan pernah sepi dan kecewa lagi? Cuk! Ya, turunkan. Ya, coba bayangkan. Sampai saat ini suamiku tak mengerti dan memahami perasaanku. Sedih. Anakku tak patuh, kecewa. Suamiku kawin lagi, sedih. Dia pergi dengan wanita yang lain, sedih. Ampun, katanya ustazah. Ngapo sedih, ngapo kecewa. Betul tidak? Kenapa lagi bilang kalau kecean jangan bersedih hati. Betul? Apa yang menurut kau baik, belum tentu menurut kau baik. Apa yang menurut kau buruk, belum tentu menurut kau buruk. Ngapo bersedih? Katanya ustaz. Iya kan? Masa ustaz sedih? Masa ustaz kecewa? Masa imam masjid sedih? Ngapo aku kecewa? Tak makomnya, betul tidak? Jadi kalau yang warna kaji apa tinggi, jangan sedih, jangan kecewa. Apa kau nak terima? Yang jelas kalau ada jamaah masjid malam hari ini pulang setelah bertemu dengan Abu Fahri, kalau masih mudah marah, merasakan sakit hati, disinggung, sedih, ini bukti iman Anda itu masih 5,5. Serius, Anda tahu rukun iman yang keenam? Apa rukun iman yang keenam? Apa rukun iman yang keenam? Apa rukun iman yang keenam? Percaya dengan Allah Taala, terima yang baik, terima yang buruk, betul? Jadi kalau ada di antara ibu bapak ini dalam hidup ini cuma mau terima yang baik saja, buruknya tak mau, itu bukti iman Anda masih 5,5. Pas baiknya senang, pas buruknya terima. Dipuji orang senang, disanjung orang senang, dihormati orang senang, difitnah marah, diomongin tersinggung, tak dihargai sakit hati. Apa sih? Katanya ustazah. Kalau
Saat dipahami sama anak menantu, baik hati senang hati. Pas menantu melawan, pas menantu kurang ajar, sakit hati. Serius, sampai kapan Anda mau punya iman yang setengah? Bahasa pun kalau Anda di ustaz nanggung Anda. Serius. Mau sampai kapan Anda imannya setengah? Oh, sempurna dong. Datang yang baik, terima. Datang yang buruk, terima. Nah, sekarang Pak, satu pertanyaan yang sangat Anda mengungkapkan hari ini. Anda punya anak kan? Sekarang saya mau tanya. Anak yang Allah berikan, yang Allah titipkan kepada kita untuk menyenangkan atau untuk menyusahkan? Anak yang Allah berikan titipkan untuk menyenangkan atau untuk menyusahkan? Menyenangkan. Anak Allah berikan untuk menyenangkan atau untuk menyusahkan? Menyenangkan. Siapa yang bilang? Ustaz mana yang ngajarin Anda? Pondok pesantren mana yang ngajarkan Anda anak untuk menyenangkan? Ini bukti Anda di tangan Tuhan. Serius, saya harus tegaskan hal yang begitu karena saya tak suka itu Pak banyak ngomong, saya punya bukti. Dari mana Anda belajar anak untuk menyenangkan? Siapa yang mengajarkan? Ustaz Mano. Kenapa diparukan mengatakan kebuktian Anda dalam Tuhan? Saya buktikan. Apa pernah Anda mendengarkan Allah berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya anak itu untuk menyenangkan. Atau tidak? Atau tidak? Lalu siapa yang? Atau mungkin benar Nabi? Karena kan Nabi berkata, umatku, sesungguhnya anak itu untuk menyenangkan. Atau tidak? Atau tidak? Lalu Anda belajar dari siapa? Dan saya bertanya ini penting Pak, kalau Anda punya pikiran keyakinan selama ini hampir 60 tahun usia Anda masih punya pikiran keyakinan anak untuk menyenangkan, maka katakannya sampai saat ini Anda sering kecewa, sedih sama anak. Karena saya bilang manusia itu disebutkan dari apa yang dia lihat, apa yang dia pikirkan, dari apa yang bukan dia rasa, diyakini. Kalau adik mau beli, sementara yang jelas bukan itu anak itu ujian, anak itu cobaan. Di antara ada yang menjadi musuh, di antara ada yang menyiksa, di antara ada yang memasuk. Betul tidak? Mana ada satu pun tentang menyenangkan. Tapi sekarang nyatanya saya mau tanya, nanti Anda pulang ke rumah, Anda dimaki-maki, dihina-hina sama anak, ikhlas tidak? tidak. Ikhlas tidak? Oh, mantap loh. Anda dimaki-maki, dihina sama anak-anak cucu, ikhlas tidak? Anak lu perkara ya? Tidak ikhlas. Ngelawan kok. Serius Pak, maksud saya begini. Kalau Anda nggak ikhlas, siapapun yang tak ikhlas, anak menjadi ujian, cobaan, di antara ada yang bisa mengajar, berarti Anda tidak ikhlas menerima seluruh isi Al-Quran. Seolah-olah Anda ingin, Allah ganti ayatnya anak itu menjadi ujian, cobaan, anak itu mau menyenangkan. Siapa? Paham? Paham. Dan akhirnya Anda tak ikhlas, besok uji lagi. Kau tahu enggak Bu Pari kenapa anak itu belum berubah? Tahu enggak kenapa Bu Pari? Karena bukan anaknya yang sedang diuji ya Bu Pari, mamanya, bapaknya yang sedang diuji. Sementara Anda boleh jadi berkata, anakku sedang diuji Allah. Padahal yang sedang diuji itu Anda, bukan anak. Iya kan? Kenapa belum kubalikkan hati Anda? Tahu tidak menyebabkan kenapa kembali? Karena ibu bapaknya kemarin datang padaku, ya Allah, jadikan aku ini orang yang sabar, orang yang ikhlas. Kukirimkan anaknya di ujian, marah. Lah dia yang minta dia jadi sabar, kukirimkan dia pula yang sakit hati, singgung. Betul tak? Memang tak syukur kau nih. Kalau kau tak mau anak kamu jadikan ujian, cobaan di antara adik mengazab menyiksa Anda, kata Allah itu begini Mak. Kalau Anda tak mau anak menjadi ujian dan cobaan, ya sudah, ku matikan saja anak. Oh, kalau kau tak mau anak menjadi ujian cobaan, ku matikan aja anak kau. Mau kau? Mau tidak? Tak mau belum. Aku jadikan ujian cobaan, tak mau belum. Dimatikan, jadi mau kau tuh apa kau?
Jadi mak, alhamdulillah mak, anak-anak itu kan baru melawan, cuma baru membangkang. Di luar sana dibunuhnya mama. Seharusnya anda bersyukur. Benar. Anak itu satu sisi dia memang jadi ujian dan cobaan, tapi di satu sisi kan jadi investasi akhirat pak. Kenapa saya melihatkan satu hal tidak kunci di sini? Mana? Hah? Mana? Hilang anak. Oh sini, boy. Sini kau. Masuk boy. Ini. Mak nampak salah anaknya, mak nampak. Bapak tuh menantu bapak aja salahnya dia bapak nampak. Sekarang saya tengok ada apa yang tak nampak sama ini. Tengok dia. Perhatikan anak tuh memang jadi ujian cobaan, is oke. Sekarang coba anda perhatikan ini. Allah itu berjanji bersumpah kepada manusia nih pak, setiap kebaikan Allah balas 10 kali lipat. Betul? Perhatikan apa yang anda nampak selama. Ketika anda lihat baju yang dia pakai ini, ingat pak, ini baju kita yang beli. Kebaikan Allah balas 10 kali lipat. Saat anak ini pakai baju ini di pagi hari dan dilepaskannya di sore hari, maka saat dia menggunakan baju ini dari pagi sampai sore, pahala amal jariah Anda terus mengalir. Iya kan? Begitu pula dengan celana ini. Dari pagi tadi dipakai sampai sore hari nanti dia melepaskan, pahala Anda dari celana ini Allah balas mengalir terus. Betul tidak? Apalagi peci jernih dari dia pakai saat dia melaksanakan sholat, amal ibadah sholat yang Anda dapat tak kurang tak lebih sama untuk Anda. Betul tidak? Anda belikan dia sikat gigi di kamar mandi, dia gunakan pagi, siang, sore. Anda gunakan belikan dia tempat tidur, dia belikan Anda selimut, Anda belikan dia makanan, maka anak itu menjadi jamal jariah untuk kita semua. Betul? Itu baru 1 hari. Sekarang udah ada berapa tahun itu dengan kita? Udah berapa banyak dia jadi pahala untuk kita? Betul tidak? Tapi yang Anda nampak itu kurangnya saja. Anda nampak itu salahnya saja. Memang tak bersyukur kau. Serius pak, ya sedikit sekali hamba yang bersyukur. Kau tahunya salah. Ya. Sekarang beginilah. Memang anak ini nakal mungkin ada saat ini punya anak nakal mungkin bermasalah sulit diatur. Betul. Tapi itu kan saat ini. Kita kan tak tahu apa yang terjadi 3, 5, 10, 20 tahun ke depan. Mau jadi anak yang kita bilang nakal kita bermasalah sulit diatur itu. Mau jadi saudara nanti jauh lebih baik, lebih soleh dari kita. Betul tidak? Ini kan bukti Anda mungkin masih ingat sama Ustaz yang dia Polri dulu pernah terjebak narkoba. Tapi ketika beliau meninggal dunia, tidak hanya Indonesia, Asia Tenggara, Eropa pun merasa kehilangan beliau. Anda masih ingat? Kalau di usia Anda masih ingat kita teroris. Saya kira Anda masih ingat almarhum itu, masih ingat? Beliau ketika sebelum menutup usia, Masya Allah, sudah banyak karya-karyanya bermanfaat. Beliau hijrah di jalan dakwah, betul tidak? Dan ginilah. Sekarang cobalah Anda menemukan kembali guru-guru Anda itu. Anda kan punya guru hebat. Sekarang kita jujur-jujuran aja. Kalau Anda mau selusuri satu persatu guru yang Anda punya, tetap saja guru yang Anda punya itu, dia juga punya masa lalu. Iya kan? Sama kayak Anda semua yang ada di masjid malam hari ini, Anda juga semua punya masa lalu kan? Iya kan? Sekarang aja di masjid. Dulu kecil-kecil dulu gimana? Serius. Sekarang aja pandai pakai jenggot untuk kecil-kecil sorban-sorban. Dulu kecil dulu gimana? Iya tidak? Ibu sekarang pandai mulai pakai berjilbab, gamis-gamis, dulu mungkin gamis berjilbab pun tidak. Iya kan? Tapi sekarang jadi orang masjid, jadi ustaz, jadi ustazah. Dulu gimana? Preman pak. Preman pak. Kayak Anda, Abi Masya Allah, saya mah yakin anak-anak Anda suatu nanti berkumpul semua kembali di surga. Harus yakin ibunda dan ayah Anda semua. Anak yang Anda katakan nakal itu, jangan-jangan suatu hari nanti ketika Anda mati, dia pula yang mandikan jenazah Anda. Dia pula yang kirimkan doa, lapang kubur Anda dibuatnya. Dia merasa banyak salah, akhirnya dia memutuskan untuk menghafal Al-Quran. Jadi habis dia, Masya Allah, bisa diberi syafaat buat keluarganya, banyak yang diselamatkan. Betul tidak? Sekarang anak ini nakal
ujian, cobaan, kau terima. Jangankan kau nabi saja, tak bisa ngasih petunjuk hidayah untuk anak yang dia cintai, betul? Ya sudahlah. Jadi orang yang imannya sempurna itu baik dengan anak, laki ini terima. Kalau laki kau tak bisa jadi laki yang baik, minimal kau jadi bini yang baik. Kalau bini kau tak bisa jadi bini yang baik, minimal kau jadi laki yang baik. Kalau anak kandung kau tak bisa jadi anak yang baik, kau jadi bapak yang baik. Tersinggung anda? Serius? Tersinggung anda? Salah. Saya cuma ngomong ya. Saya cuma mengingatkan saja. Tersinggung anda? Apa sih? Katanya Ustaz. Kenapa gak tersinggung? Jadi kiai kan? Masya Allah. Kalau seandainya tadi yang dipenuhi itu adalah Anda, saya yakin Anda juga bertambah berbahagia sama seperti bapaknya yang saat ini melihat anaknya dipenuh. Dan kalau Anda melihat, ya Allah, anak muda di depan nih, mudah-mudahan ada anak saya satu yang jadi ustaz. Saya doakan, saya yakin anak-anak jadi ustaz. Anak yakin tuh Pak, masjid ini suatu hari nanti akan meninggalkan masjid ini. Tapi kebayangkan, ketika orang sholat di sini, Allahu Akbar, ternyata anak kandung Anda yang menjatuhkan Anda di samping. Dan hari ini adalah ini adalah sab yang menjadi saksi bukti bahwa jemaah masjid ini satu persatu kita sholatkan di sini. Jadi jangan Anda sekali-sekali meremehkan orang masjid. Tahu tidak? Ketika besok Anda meninggal dunia, beliau ini yang besok mandikan jenazah Anda. Beliau ini yang mengkain kafankan tubuh Anda. Ini yang besok jadi imam masjidnya. Ini yang besok popong jenazah anak nih, orang-orang itu Anda. Jadi jangan pernah remehkan orang masjid. Mumpung masih hidup, salam. Jangan salam peluk. Peluk itu yang di belakang tuh peluk, jangan gengsi. Mumpung masih hidup, peluk. Ini besoknya jadi imamnya nih. Peluk. Tuh, jangan situ tuh, salam dulu. Jangan gengsi, peluk. Jangan malu. Yang lain juga dong, peluk. Ayo peluk. Tuh, coba. Anda meluk orang aja kagum. Jadi kenapa hubungan Anda tidak aman? Sementara Masya Allah kita sering ke masjid ini Pak. Saya yakin kalau kita ke masjid ini kan pas di pintu gerbang itu kadang-kadang kita ketemu kawan kita masuk di depan Pak. Tapi yang terjadi selama ini nengok dia tuh ya, masuk ke masjid. Datang dari arah depan, oh masuk ke masjid. Datang dari depan, ya, ada yang naik motor di mobil turun, ya. Itu aja. Tapi saya yakin sebenarnya Anda ingin suasana masjid itu. Ketika besok ketemu teman di depan Pak, Assalamualaikum Pak Haji, apa kabar? Sehat Pak Haji, ya. Assalamualaikum, Masya Allah, ya apa kabarnya? Nah, apa? Anak muda, sini dah ya, Masya Allah, lagi rajin di masjid, Masya Allah. Kita kan ya. Nah, coba bayangkan, Anda sebenarnya ingin nggak suasana subuh itu besok begitu? Betul tidak? Betul tidak? Betul. Tapi kenapa selama ini itu tak terjadi? Padahal banyak kita sholat di sini, kenapa belum juga menghasilkan pribadi yang seperti itu? Kenapa Anda masih kaku juga jadi orang? Kenapa Anda perlu Anda juga ada malu, gengsi Anda? Jangan-jangan Anda dengan anak kandung Anda ternyata ada lagi hubungan dengan Anda. Dulu waktu di kecil-kecil 2-3-4 tahun, Anda mungkin tak bisa tidur kalau tak belum ada dia. Tapi yang semakin remaja besar bahkan rumah tangga, jangan-jangan anak Anda wajar menurut Anda. Jangan-jangan dia bermalu gengsi menurut Anda. Karena bagi dia Anda itu orang yang kaku. Gak ada anak-anaknya. Dan sekarang Abi sampaikan, mana DKM masjid ini? Betul DKM-nya? Belakang. Oh, ayah besok pagi pastikan Anda di depan pintu itu. Siapapun yang datang belum. Habis waktu subuh. Ini dan kanan, betul. Tapi kenapa selama ini banyak yang tak berani melakukan? Jadi ini Pak, ada orang ini yang melakukan itu besok dia tak mau melakukannya karena khawatir. Pas Assalamualaikum, orang tuh
berbeda-beda, Pak. Kerjanya di tempat yang berbeda-beda, betul tidak? Dan saat sholat Jumat selesai, tidak semua jamaah langsung pulang. Kadang-kadang mereka berada di pojok-pojok itu, Pak. Mereka masih ditikap di situ, mereka ngambil Quran, mereka membaca doa, mereka kadang menangis, betul tidak? Tapi mohon maaf, boleh jadi Anda juga pernah berada di posisi itu. Saat Anda lagi dapat musibah, lagi butuh, mungkin Anda pernah sholat di sebuah masjid, Anda berada di posisi sisi di ujung-ujung di sana. Tapi apa yang terjadi? Tak ada satu pun pengurus masjid yang menyapa Anda. Selesai sholat Jumat, pengurus masjid itu sibuk mengumpulkan kotak sedekah, itu sedekah. Tak ada satu pun yang nyapa-nyapa jamaah yang datang. Betul? Padahal bayangkan kalau Anda yang di ujung itu tiba-tiba pengurus masjid, Assalamualaikum, ayah dari mana ya? Allah. Dua kali ya. Ya, tuh. Coba bayangkan kalau seandainya Anda berada di posisi itu, orang masjid menyambut Anda seperti itu. Saya yakin Anda mungkin tambah cinta ya. Saya yakin Anda tak akan mungkin melupakan orang yang memeluk Anda di masjid ini. Betul? Tapi orang itu susah cari. Lalu kenapa Anda yang telah rajin sholat berjamaah di sini, kenapa belum juga terbentuk pribadi macam ini? Belum. Jangan-jangan. Nah, inilah materi yang saya bagi bentuk intinya begini ya. Sekarang ketika saya ketemu orang masjid, dia bilang begini, Abi sebelum Abi pulang, pastikan materi yang satu ini Abi jangan pernah lupa menyampaikan ini. Karena materi yang satu ini yang paling dibutuhkan orang masjid. Iya. Apa dia? Boleh dikasih tahu? Boleh. Ternyata yang dibutuhkan oleh orang masjid dari Al-Misah ini ya. Ternyata di sini ya. Kenapa orang rajin sholat tapi masih mudah mati? Kenapa orang paham agama tapi masih mudah melaksanakan? Kenapa orang kaji tinggi ke kemana-mana tapi masih mudah sedih kecewa? Kenapa orang menghadiri haji masih mudah merasa sedih? Karena permasalahannya ada di sini. Di sholatnya. Sementara ayah bilang, nah kalau sholat kami rajin sholat, bukan masalah rajinnya ya. Khusyuk tidak. Ini. Coba langsung. Ayat dari sholat sah. Allah bilang apa tadi? Sholat isya. Apa Allah bilang? Perhatikan. Ayat dari sholat isya. Kecil Allah benar. Allah bilang apa? Allahu Akbar. Cuma kita yang bilang ya Allah Akbar. Amal dari sholat isya. Jangan marah. Allah bilang apa tadi? Marilah sholat. Marilah sholat. Perhatikan. Saya yakin Anda ketawa-ketawa senyum-senyum tapi sebenarnya Anda sedang mikir. Ya. Kok bisa-bisanya ya Anda tadi sholat ketika saya tanya Allah bilang apa? Anda nggak tahu. Sholat itu kan pertemuan antara seorang hamba dan Allah, betul tidak? Yang namanya pertemuan itu kan komunikasi. Sama saja seperti pulang. Ketika Anda ditanya nanti apa yang tadi Abu Bari ajarkan? Abu Bari ajarkan manusia berakhlak Quran, hidup tanpa marah. Karena baru saja kita ketemu Pak. Kalau betul Bapak ketemu sama Allah tadi, nanti bisa bilang dong. Allah bilang apa? Jangan marah. Anda jadi bikin Allah lagi lebih. Nah menarik begini ya. Ini dibuka rahasianya oleh ayah kandung saya sesama orang masjid. Ternyata ditemukan saat usia ayah saya sudah mencapai 70 tahunan, dia mengalami sesuatu yang mungkin dia alami. Sekarang tolong jujur. Siapa di antara ibu bapak yang selama ini ketika sholat sering merasakan kejadian seperti ini? Ketika sholat, Allahu Akbar. Tiba-tiba ingat masakan, ingat cucian, ingat anak, ingat hutang, ingat handphone, kunci motor, kunci mobil. Siapa di antara anda sholat
selama ini masih sering kejadian seperti itu? Jujur. Angkat tangan yang tinggi. Yang tinggi. Istighfar. Inilah bentuk perselingkuhan Anda dengan Allah. Kini bayangkan, Mak, suatu hari suami Anda pergi keluar kota, dinas di luar sana. Dia pulang ke rumah, dipeluknya, diciumnya Anda. Tapi ketika suami Anda pulang memeluk Anda, mencium Anda, ternyata yang ada dalam pikiran dan hatinya bukan Anda, tapi wanita lain. Jangan marah. Atau sebaliknya, Anda izinkan istri kerja di luar, mengajar di luar, pulang ke rumah, dipeluknya Anda, diciumnya Anda, dia tidur dengan Anda. Tapi ketika istri Anda memeluk Anda, mencium Anda, tidur dengan Anda, ternyata yang ada dalam pikiran dan hatinya bukan Anda, laki-laki lain. Harus marah. Yang baik. Serius, gimana perasaan Anda? Sakit? Yang menjadi pertanyaan Nabi adalah, sudah berapa kali kita memperlakukan Allah seperti itu? Ketika ketemu sama Allah, ternyata yang ada dalam pikiran dan hati kita bukan Allah. Makanya Anda bisa nanti suara nama lembaran nama ibadah sholat yang diberikan kepada Allah, tapi ternyata ketika Allah ambil, diremuk-remuk, Allah campakkan kembali. Allah tak terima. Boleh jadi selama ini Anda merasa sholat Anda diterima, padahal tak satu pun Allah terima. Memang ada yang tahu sholat diterima atau tidak selama ini? Ada yang tahu tidak? Ya. Hingga akhirnya kok bisa-bisa ya ayah. Nah, sekarang pertanyaannya begitu. Kok bisa-bisa ya Anda yang selama ini sholat di masjid ini, tapi Anda tak tahu Allah ngomong apa? Bahkan 94% saya temukan jamaah masjid yang sholat di Indonesia, bahkan dia tak tahu arti bacaan sholat. Rasanya dia ngomong sesuatu kepada Allah, tapi dia sendiri tak tahu ngomong apa. Nah, akhirnya dengarkan baik. Ketika saya minta Anda menceritakan hubungan Anda dengan orang tua, saya yakin Anda bisa cerita walaupun orang tua Anda sudah meninggal dunia. Bi, aku rindu ibuku, Bi. Ibu yang mengajarkan aku kelembutan cinta dan kasih sayang. Ayah yang mengajarkan aku tentang kedisiplinan, menjaga keutuhan keluarga ini. Aku rindu ibuku, ayahku, mudah-mudahan lapang kuburnya. Saya yakin Anda bisa cerita. Ketika saya minta Anda menceritakan hubungan Anda dengan kakak adik kandung Anda, saya yakin aku dulu semasa kecil sering berkumpul dengan kakak adikku di dapur, sering memasak bersama ibu, kami makan bersama, kumpul bersama, bercanda bersama. Aku rindu kakak adikku.